Oke, coba cek suara saya sudah terdengar belum? Terdengar, Bu. Sudah, Bu, terdengar. Oke, Terdengar, Bu. berarti belum ini ya, belum semuanya bergabung ya. Oke, jangan lupa sementara lewat Google Form dulu ya yang udah saya share. Nanti QR-nya dikirim sama Bu Vina ya. Nanti mendekati akhir. Bu, baik, Bu. Pas, Bu. Ya, kita sebelum Bu Vina ya.
Oke, Bu Fida sudah bergabung. Bu Fida, apakah mendengar suara saya, Bu? Ya, sudah. Monggo, Bu. Baiklah, hari ini kita kuliah di DKH seperti biasa. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Fida untuk mengisi materi di DKH pada siang hari ini. Silakan, Bu Fida. Baik, terima kasih. Terakhir kita sampai mana ya? Terakhir membahas tentang energetika biokimia, Bu. Oke, sekarang kita teruskan. Kita selesaikan itu ya. Bentar. Oke, kelihatan? Terlihat, Bu. Terlihat, Ya. Bu. Ya. Energi aktivasi. Jadi terakhir kita sampai di sini ya. Jadi ATP gitu ya, betul? Ini bagian ini saya ulang sedikit lagi. Saya ulang sebentar. Jadi bahwa reaksi-reaksi di dalam sel itu sebetulnya tidak memiliki kekhususan, ya. Jadi semua kaidah reaksi yang pernah kamu pelajari di kimia dasar, di kimia fisik, kimia organik, itu semua itu akan berlaku pada reaksi-reaksi yang terjadi di dalam sel, termasuk di situ misalnya reaksi redoks ya. Nah, di dalam reaksi redoks itu kan terjadi perubahan bilangan oksidasi. Jadi artinya ada senyawa yang memberikan elektron dan tentu saja ada senyawa yang menerima elektron. Nah, hanya saja di dalam sel reaksi bisa menjadi lebih cepat itu karena adanya molekul-molekul besar, makromolekul besar, makromolekul lain yang bekerja membantu reaksi tersebut. Nah, makromolekul ini bisa jadi dia salah satunya misalnya membantu menerima elektron yang ditransfer, ya. Nah, atau dia bisa memiliki ion logam yang memungkinkan dia mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1, ya, sehingga reaksi yang kalau di luar sel itu seakan-akan tidak terjadi, tapi di dalam sel itu mungkin terjadi karena adanya makromolekul yang sifatnya khusus ini tadi. Nah, biasanya reaksi redoks itu tidak hanya sekedar melepaskan elektron, tapi juga biasanya diikuti dengan perpindahan proton. Nah, adanya perpindahan proton ini itu akan menyebabkan perubahan konsentrasi proton pada organel tertentu. Dan jadi perbedaan antara proton di matriks misalnya mitokondria dengan ruang antar membran mitokondria itu akan berbeda karena adanya reaksi redoks yang terjadi yang diikuti dengan perpindahan proton tersebut, ya. Nah, perpindahan proton ini tentu saja akan menyebabkan gradien konsentrasi pH, ya, gradien konsentrasi hidrogen, ion hidrogen. Nah, gradien konsentrasi itu tentu saja akan menyumbang atau bisa bertindak sebagai ini, jadi bisa bertindak sebagai daya dorong. Dia bisa memberikan atau bisa menjadi sumber energi baru dari suatu reaksi yang lain, ya. Nah, jadi kalau kita ingat persamaan Nernst, di situ akan melibatkan potensial sel, ya. Potensial sel itu kalau kamu ingat barangkali di kimia fisik barangkali atau di kimia dasar, ya, paling tidak
itu bisa terjadi tidak hanya akibat elektrodanya adalah ion yang atau logam yang berbeda, tapi bisa jadi karena untuk sel konsentrasi karena perbedaan konsentrasi dari suatu ion tersebut, ya. Nah, ini sering terjadi di dalam organisme, ya. Jadi di dalam organisme itu semua kaidah yang pernah kamu peroleh di kimia dasar atau kimia fisik, kimia analitik itu terjadi di situ, ya. Pada realitasnya memang sebetulnya tidak hanya konsentrasi, tapi juga bergantung pada gamma, ya. Nah, yang pada gilirannya menentukan nilai aktivitas dari suatu ion, ya. Nah, Nah, ini salah satu contoh, salah satu tahapan reaksi ini, perubahan dari suksinat menjadi fumarat, itu adalah reaksi yang terjadi pada siklus Krebs, ya, siklus asam trikarboksilat. Nah, di situ banyak terjadi reaksi redoks. Nah, ini salah satunya. Nah, jadi dari suksinat ini menjadi fumarat, itu akan dilepaskan elektron dengan pada saat ini terbentuk ikatan rangkap, ya. Jadi ini akan dilepaskan, H-nya itu akan dilepaskan sebagai H+, sedangkan elektronnya akan dilepaskan juga sebagai sepasang elektron. Ini yang kemudian nanti akan diterima oleh molekul lain yang besar, yang nanti itu akan bertindak sebagai sumber elektron, ya. Jadi menjadi senyawa pereduksi nantinya. Nanti tahapan reaksinya detailnya kita akan belajar di metabolisme, ya. Tapi di sini poin saya adalah bahwa reaksi redoks di dalam sel itu tidak semata-mata hanya sekedar melepaskan elektron. Kalau di luar sel, elektron yang dilepaskan ini dilewatkan ke dalam kabel, kan, ya, dan kemudian dihubungkan dengan misalnya terserah, misalnya lampu atau misalnya pengukur tegangan atau apa. Nah, kalau di kita di dalam sel itu tidak begitu, tapi elektron ini akan ditangkap bukan lewat kabel tapi lewat suatu senyawa yang kemudian dia akan bertindak sebagai senyawa pereduksi nantinya, ya. Nah, sementara pada saat yang sama itu juga akan dilepaskan hidrogen. Nah, perpindahan atau lepasnya hidrogen ini akan menyebabkan perubahan konsentrasi ion hidrogen di lingkungan, ya, di lingkungan reaksi itu berlangsung. Nah, perubahan konsentrasi ion hidrogen itu akan menyebabkan gradien konsentrasi hidrogen antara misalnya di sini yang pada reaksi ini terjadi di mitokondria, matriks mitokondria, ya. Nah, itu akan menyebabkan perubahan konsentrasi ion hidrogen dari matriks pada awalnya, sehingga di ujung akhir itu kamu akan melihat perubahan atau perbedaan potensial hidrogen yang tidak sama lagi seperti di awal, ya. Nah, untuk reaksi-reaksi yang sulit terjadi, nah, jadi yang delta-G-nya positif, kemarin itu di samping salah satunya yang tadi saya sebutkan, jadi daya dorongnya adalah misalnya dengan perbedaan konsentrasi ion hidrogen tadi, ya, itu akan menyebabkan memberikan nilai potensial sel tertentu. Nah, itu pada gilirannya juga akan menghasilkan energi bebas tertentu. Masih ingat kan, ya, hubungan antara persamaan Nernst dengan energi bebas, ya. Nah, samping itu yang banyak juga terjadi itu adalah akibat hidrolisis dengan suatu molekul yang berenergi tinggi. Nah, salah satu contohnya molekul berenergi tinggi itu adalah ATP, ya. Nah, pada pertemuan kemarin itu kita sudah melihat kenapa ATP itu bisa menyimpan energi begitu besar, ya.
Kenapa dia molekulnya yang kamu lihat seperti ini, itu memiliki atau menyimpan sejumlah energi yang besar. Dan energi yang disimpan antara fosfoester gamma, beta, dan alfa itu berbeda-beda nilainya. Ya, kemarin kita sudah melihat kenapa mereka bisa menyimpan jumlah energi yang sangat berbeda. Bahkan kalau kita bandingkan fosfoester gamma dibandingkan yang alfa itu ekstrim sekali perbedaannya. Ya. Nah, ATP ini memang memiliki kekhususan di dalam sel. Ya. Di samping karena dia memiliki energi yang tinggi, jadi kalau kita lihat nukleotida itu sebenarnya tidak hanya ATP, ya. Nukleotida itu bisa saja apa yang kira kamu kenal untuk nukleotida? Itu ada, kalau bahasa nitrogen ini kita ganti, ya. Ini yang sekarang ada di depan kamu itu adalah adenin bahasa nitrogennya. Nah, berarti di samping adenin kita juga kenal bahasa nitrogen yang lain. Nah, mereka juga bisa membentuk nukleotida. Tetapi di antara nukleotida itu hanya ATP yang diberi tugas atau bisa berperan sebagai sumber energi untuk berbagai jaringan atau sel, jaringan dan sel, ya. Jadi mau di otak, di jantung, di otot, kemudian di manapun, ya, itu sebagai sumber energi itu adalah ATP. Bukan misalnya CTP, ya. Nah, kalau mereka gimana, bisa nggak membantu? Bukan dalam artian sebagai penyedia energi, ya. Mereka membantu kerja banyak tahapan reaksi, tapi tidak sebagai penyedia energi, ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Belum. Oke. Belum ada, Bu. Oke. Belum ada, Bu. Nah, kemarin kita juga sudah lihat bahwa ATP itu sebagai penyedia energi itu bisa terlibat dalam berbagai macam reaksi. Ya, dari sintesis makromolekul, DNA, RNA, protein, polisakarida, itu semuanya melibatkan ATP. Ya, sintesis other constituents. Jadi misalnya kita ini mesintesis fosfolipid, ya, fosfolipid atau metabolit tertentu. Ini yang berikutnya adalah dia terlibat juga ada gerakan cellular movement, gerakan sel. Jadi kontraksi otot, ya, kemudian merangkak, kemudian sel berpindah. Kalau misalnya itu sel tunggal, dia berpindah dari tempatnya satu ke tempat yang lain. Jadi kalau kamu lihat misalnya barangkali di percobaan di mana, SD atau SMP barangkali, atau pertama kali kamu lihat menggunakan mikroskop, itu biasanya kamu diberi sampel. Kalau mau lihat gerakan itu adalah misalnya dengan melihat plasmodium, atau yang paling sederhana itu barangkali kalau agak besar kasat mata itu adalah kecebong, ya. Kamu itu udah organisme, ya, tapi masih bayi. Kamu bisa lihat di situ gerakan ekornya, ya, untuk bisa pindah dari tempat satu ke tempat lain. Atau ikan pada saat dia menggerakkan insangnya dan ekornya untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, itu semua memerlukan ATP, ya. Dari sisi organisme kamu melihat seperti itu, gerakan otot-otot pada insang, kemudian pada
sirip, pada ekor, ya. Tapi pada saat misalnya sel membelah, itu pun pengkutupan kromosom. Jadi kalau kamu masih ingat tahapan pembelahan sel, ya di mungkin di biologi SMA, itu ada tahapan yang kamu lihat setelah memperbanyak dia akan mengkutuk. Nah, sebelum akhirnya membelah, ya. Nah, pengkutupan kromosom tersebut itu memerlukan ATP juga, ya. Dan transport molekul melawan gradien konsentrasi. Jadi kalau transport secara spontan itu kan biasanya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, gitu kan ya. Atau kamu misalnya jatuh selalu dari atas ke bawah, nggak pernah dari bawah ke atas, ya. Terbang itu namanya. Nah, transport itu juga begitu, selalu dari konsentrasi yang tinggi ke yang rendah, itu yang spontannya. Nah, tetapi di dalam sel, konsentrasi beberapa senyawa itu harus dipertahankan tertentu. Jadi, kalau misalnya ternyata dia konsentrasinya harusnya 0,01 mikromolar, tapi ternyata pada saat itu konsentrasi di dalam sel karena aktivitas metabolisme, misalnya untuk natrium, itu dia digunakan dan sehingga turun, ya, turun menjadi 0,001, ya. Nah, jadi dia harus mengimpor dari luar. Dari luar itu kalau natrium itu biasanya tidak sendirian, dia harus dibarengi dengan kalium, ya. Nah, padahal kalium di dalam sel itu sebenarnya juga tertentu, ya. Nah, di luar sel sendiri natriumnya jauh lebih besar dan kaliumnya kecil. Jadi harusnya natriumnya itu masuk, ya, itu mungkin bisa secara spontan. Tapi kaliumnya itu bermasalah, ya, karena sebetulnya kita yang di dalam itu sudah lebih besar dibandingkan yang ada di luar. Padahal kaliumnya harus juga misalnya mengimbangi proses tersebut, ya. Jadi untuk yang semacam ini perlu bantuan ATP untuk bisa mengarahkan proses transport molekul-molekul yang tadinya sebetulnya secara energetika itu tidak memungkinkan terjadi, ya. Nah, yang berikutnya itu adalah generation of an electric potential across membrane, pembentukan potensial listrik di antara membran, ya. Nah, ini terutama penting pada saat penyampaian sinyal dari saraf. Yang terakhir itu adalah menjaga suhu tubuh. Nah, kamu suhunya nggak boleh kurang dari misalnya 35,5, ya, tergantung orang. Tiap orang ketahanannya bisa bervariasi. Tapi biasanya tidak kurang dari 35 derajat Celcius. Padahal di luar itu lagi 0 derajat Celcius. Nah, gimana tuh? Kalau kamu gelas, kamu bisa langsung beku kan? Kalau air ditaruh di dalam gelas, dalam kondisi seperti itu, 0 derajat di luar, misalnya kamu simpan aja di kulkas, di freezer, ini langsung ikutan beku kan? Meskipun dia ada di dalam botol atau gelas. Nah, tapi kita kan enggak. Kamu ke North Pole, badan kamu nggak jadi 0 derajat. Memang jadinya berusaha keras untuk bisa menjaga suhu kamu pada suhu yang diinginkan. Jadi sekitar 35-36. Itu nyamannya di situ, di daerah itu. Bayangkan di luar 0 derajat, kamunya harus menyiapkan sejumlah energi, kalor, panas, supaya badan kamu pada kondisi yang
nyaman, ya. Nah, untuk itu diperlukan hidrolisis ATP, ya. Perlu bantuan ATP untuk bisa menjaga suhu badan kamu tadi, ya. Nah, ATP ini karena banyak diperlukan untuk berbagai macam aktivitas sel, jadi keberadaannya harus selalu dijaga, ya. Nah, badan kita akan mendeteksi kekurangan ATP begitu dia melihat sudah terlalu banyak ADP, karena kita tahu. Sebentar, ini ada yang salah. Sebentar ya. Oke, ada masalah tadi di belakang. Oke, jadi sekali lagi ATP itu diperlukan di dalam sel. Nah, karena itu keberadaannya harus selalu dijaga. Nah, sebagai indikator bahwa sel kekurangan ATP itu adalah menumpuknya ADP. Ya. Nah, karena pada saat hidrolisis ATP dihidrolisis itu akan dihasilkan ADP. Nah, jadi sel kemudian akan segera menyediakan kembali ATP begitu ada terlalu banyak ADP. ADP ini akan direaksikan dengan fosfat, ya, asam fosfat, sehingga dia bisa terbentuk menjadi ATP. Di slide ini kamu lihat hanya satu tahap pembentukan ATP, ya, tapi sebetulnya untuk terjadinya reaksi ini itu ada serentetan lagi reaksi yang harus disertakan, harus disediakan sehingga ATP ini terbentuk dengan cara seperti ini, ya, mengubah ADP plus PI menjadi ATP, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Jika untuk melakukan sesuatu untuk sel itu ya Bu, kita kan perlu ATP gitu Bu sebagai energinya. Nah, kalau untuk proses pembentukan ATP-nya itu sendiri, dia memerlukan energi juga tidak Bu? Di sini sebetulnya, ya. Jadi untuk pembentukan ATP-nya sendiri perlu energi pasti, ya. Nah, energi yang disediakan itu tidak instan, ya. Misalnya di rantai respirasi, kalau kita manusia itu ikutnya yang ini, di tanaman itu ikutnya ini. Di lewat fotosintesis itu kan dihasilkan ATP. Kalau kita lewat rantai respirasi itu akan dihasilkan ATP. Nah, mungkin sudah pernah mendengar rantai respirasi, bukan respirasi, ya. Rantai respirasi itu tahapannya itu cukup panjang dan melibatkan makromolekul yang strukturnya tidak sederhana, jauh dari sederhana, ya. Jadi memang rumit untuk membentuk ATP itu di dalam sel. Tapi begitu dia terbentuk,
pemanfaatannya sangat-sangat tinggi ya. Nah, nanti kita akan belajar detailnya itu pembentukannya seperti apa, itu nanti di metabolisme ya. Di kuliah yang berikutnya, struktur fungsi biomolekul, kamu akan belajar struktur makromolekul dulu ya. Makromolekul itu nanti kamu lihat di sini ya, di tahapan di proses-proses yang terjadi itu selalu melibatkan makromolekul ya. Nah, kita akan lihat struktur makromolekul itu seperti apa masing-masingnya, itu nanti kan kita pelajari di struktur fungsi biomolekul ya. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan tadi berkaitan dengan yang di udara dingin, terus kita tubuh kita tuh menyesuaikan suhunya, Bu. Nah itu kan kita kan membutuhkan energi ya, Bu ya. Jadi semisal udara dingin, terus kita nggak ngapa-ngapain, kita tetap mengeluarkan energi, Bu. Berarti itu bisa membuat kita cepat lapar ya, Bu ya. Walaupun kita itu nggak ngapa-ngapain gitu, Bu. Betul. Ya, jadi memang nutrisi atau cadangan bahan makanan kita itu akan segera dibakar sehingga menghasilkan kalor ya. Nah, kalornya itu yang kita gunakan untuk menciptakan supaya suhu badan kita itu tetap di suhu yang nyaman ya. Nah, kalau misalnya kamu nggak, jadi makanan nggak ada ya, suhu udara dingin, itu kamu betul-betul memang hanya memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam badan kamu, dalam sel kamu. Nah, padahal kita tidak pernah menyimpan tidak menyimpan protein ya, kita simpan dalam bentuk karbohidrat. Banyak? Tidak. Kita tidak menyimpan cadangan karbohidrat dalam jumlah yang banyak. Kita menyimpan bentuk cadangan yang lain, itu adalah lipid ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan kalau kamu badannya punya cadangan cukup ya, awalnya pastinya cadangan karbohidrat itu yang akan digunakan dulu ya. Jadi glikogen itu bentuk polisakarida yang kita manfaatkan sebagai cadangan makanan atau cadangan energi di dalam sel kita. Jumlahnya tidak banyak ya, bukan unlimited. Tapi kalau kamu sebelumnya sudah punya cadangan lemak, nah kalau kamu kehabisan cadangan glikogen, kamu akan ubah itu cadangan lemak kamu untuk digunakan sebagai sumber energi ya. Nah, kalau misalnya saya nggak punya cadangan lemak gimana? Sedikit saja pasti ada, karena lemak itu akan selalu kita sintesis untuk paling tidak melindungi organ-organ bagian dalam kamu. Ya. Nah, kalau kurus sekali dan sudah lapar berlama-lama, jadi artinya misalnya sudah puasa 40 hari 40 malam, ya, dan sebelumnya dia nggak pernah makan cukup, jadi artinya badannya tinggal tulang dan kulit gitu kan ya. Nah, itu yang memang pada saat kalau misalnya dia berkelanjutan, dia dimasukkan pada situasi yang tadi kamu sebutkan, udaranya jauh di bawah suhu nyaman, itu yang kemudian akan bermasalah duluan, karena memang dia tidak cukup cadangan untuk bisa menyediakan kalor agar bisa pada suhu yang nyaman tadi ya. Jadi dia akan bermasalah duluan dibandingkan misalnya orang yang sudah yang sebelumnya tidak pernah terpapar kelaparan ya, selalu nyaman, ngemil terus ya, kerjanya sedikit, duduk-duduk nonton, nah itu cadangan lemaknya pasti banyak ya. Di masa pandemi ini kamu dilarang keluar kan ya, sebisa mungkin jangan keluar. Kalau keluar pun kalau bisa di alam terbuka dan berjauhan. Kalau dalam terbukanya rame-rame dekatan itu aja nggak bisa. Nah, jadinya aktivitas fisik akan berkurang,
kalau misalnya kamu tidak alihkan aktivitas fisik yang biasa kamu pakai itu ke kegiatan lain. Nah, pastinya cadangan makanan kamu itu akan tersedia dengan banyak ya. Kalau selama ini kamu aktivitas makannya masih 3 kali sehari ya. Tapi kalau selama pandemi tiba-tiba kamu juga berpuasa terus gitu ya, karena memang tidak ada yang bisa dimakan. Nah, itu secara bertahap kamu akan menggunakan tabungan kamu untuk menjaga aktivitas fisik kamu. Ya. Paling tidak basal metabolism. Jadi artinya untuk menggerakkan aktivitas organ-organ kamu dalam kondisi yang sangat minim. Jadi artinya pada saat kamu tidur, ya. Kamu tidur itu bukan berarti berhenti aktivitas organ-organ penting kamu, ya. Semuanya akan tetap berjalan. Nah, jadi untuk menjaga itu supaya tetap berjalan, ATP tetap harus disediakan. Jadi meskipun dalam kondisi yang paling minim, jadi kamu nggak ngapa-ngapain, kamu tidur saja, hanya tidur saja, itu kamu tetap memerlukan ATP, ya. Jadi tidur, misalnya yang, apalagi tidur kamu bukan tidur yang lelap ya, tidur yang penuh stres. Jadi artinya pikiran macam-macam banyak, wah mau ujian, wah tugas belum ini. Nah, tidurnya biasanya nggak nyaman gitu ya. Nah, yang seperti itu jumlah energi yang diperlukan itu biasanya lebih tinggi dibandingkan kalau kamu bisa deep sleep. Jadi tidur pulas, meskipun ya itu tadi tidur pulas yang betul-betul relax. Nah, itu aktivitas metabolisme kamu itu ada pada tahap yang paling rendah. Jadi paling sedikit memerlukan energi. Tapi bukan berarti tidak perlu energi, ya, tetap perlu ATP pada tahap itu pun. Ya. Apalagi kalau kamu tidurnya harus ada di dalam lingkungan ruangan yang sangat tadi dingin, beku, ya, jadi di 0 derajat misalnya, ya, tetap itu kamu perlu energi pastinya lebih besar dibandingkan kalau kamu tidurnya kualitas tidurnya sama di misalnya di suhu di sini misalnya di Jakarta atau di Bandung atau di Lampung, ya. Nah, itu akan sangat berbeda jumlah energi yang diperlukan. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Itu kita teruskan. Nah, di awal atau di slide sebelumnya itu kita sudah bicara mengenai keberlangsungan reaksi itu harus memenuhi persyaratan termodinamika, ya. Jadi kemarin kita sudah bicarakan pada akhirnya delta G, ya. Nah, delta G itu di situ terlibat entalpi dan entropi, ya. Jadi energi bebas itu dipengaruhi oleh entalpi dan entropi. Nah, di samping harus memenuhi persyaratan termodinamika, suatu reaksi itu bisa berlangsung kalau persyaratan kinetikanya juga terpenuhi. Jadi dua syarat itu harus dipenuhi, persyaratan termodinamika maupun persyaratan kinetika, dua-duanya harus dipenuhi. Bisa jadi kamu di atas kertas, delta G-nya oke nih, harusnya reaksi ini yang kamu ramalkan itu harusnya bisa berlangsung. Tapi pada saat kamu praktekkan di lab, loh kok nggak jalan, kenapa nih? Oh, ternyata ada persyaratan kinetika yang tidak bisa dipenuhi dengan kondisi percobaan yang kamu set. Ya. Nah, kemarin atau di kuliah-kuliah sebelumnya itu kamu sudah mendapatkan informasi bahwa memang molekul atom, ya, atom molekul itu tidak pernah diam. Bahkan tingkat elektron pun dia akan bergerak, ya.
Jadi tidak ada, jadi kita bisa simpulkan senyawa, ion atau molekul itu di dalam sel dia akan bergerak. Nah, pergerakannya ya yang kamu pernah lihat, misalnya kalau kamu pernah ikut percobaan air kapur ya, mungkin rasanya dulu, kalau saya dulu zaman SD itu, jadi saya di kelas itu guru saya membawa gelas, kemudian dia menyimpan kalau di kelas dulu saya masih atau sudah sempat merasakan menggunakan guru itu menulis dengan kapur di papan tulis ya. Nah, kapurnya itu kemudian disimpan di atas air, kemudian dia bawa senter. Kamu akan lihat butiran-butiran kapur itu di dalam cairan tidak statis, mereka bergerak, berpindah, dan pindahnya itu suka-suka ya. Nah, itu yang kemudian akhirnya kita kenal dengan gerak Brown ya, gerak translasi. Sebenarnya dia berpindah dari satu titik, dari satu posisi ke posisi yang lain dengan arah yang tidak beraturan ya. Nah, molekul kita, senyawa kita itu Pak Kakak itu lagi main-main sama, tahu Pak Kakak kan? Dia lagi main-main sama gelas sama cangkirnya. Kedengeran sekali Kak. Nah, jadi gerakan-gerakan itu juga diikuti oleh molekul atau senyawa kita di dalam sel ya. Jadi di dalam sel itu molekul atau senyawa termasuk juga organel kita, eukariot ya. Jadi organel sel kita itu juga berpindah, jadi tidak diam. Nah, mereka jadi organel itu berpindah, meskipun berpindah dengan gerakan yang tadi tidak bisa diprediksi, tidak bisa kamu atur. Jadi suka-suka dia sekali, ya. Nah, tapi pada kenyataannya organel itu tidak bertabrakan kalau organel, ya. Nah, sekarang kalau ingin terjadinya reaksi, justru tabrakan atau tumbukan antar senyawa itu harus terjadi, kan? Nah, jadi kalau kondisinya itu menyebabkan tumbukan itu menjadi tidak mungkin terjadi atau berkurang, ya tentu saja kemungkinan terbentuknya produk itu tidak akan terjadi, ya. Nah, jadi gerakan tadi itu diperlukan untuk menghasilkan suatu produk, suatu reaksi. Nah, gerakan yang seperti apa, tumbukan yang seperti apa yang bisa menghasilkan produk? Tidak sembarang gerakan, tidak sembarang tumbukan. Jadi dia harus tertentu, ya. Nah, harusnya itu seperti apa? Ya, tentu saja mungkin di kimia dasar pernah diberi ilustrasi. Kalau misalnya orientasi dari molekulnya itu tidak sesuai, ya. Jadi arah molekul, orientasi molekulnya itu tidak sesuai. Meskipun tumbukannya itu cukup keras, ya, produk yang diinginkan tidak akan terjadi. Ya, jadi yang pertama itu. Nah, tadi kan tumbukan cukup keras. Cukup keras itu yang seperti apa? Tumbukan yang bisa menghasilkan momentum sehingga energi yang dihasilkan itu melampaui energi aktivasi, ya, energi minimal yang diperlukan untuk mencapai keadaan transisi, ya. Nah,
energi bebas keadaan transisi. Nah, ini kalau kita tuliskan, oh ini adalah tingkat energi reaktan. Tadi kan saya bilang molekul, karena dia molekul tertentu, pasti dia menyimpan sejumlah energi. Jika pada gilirannya kamu bisa menghitung energi bebas pembentukan dia itu tertentu, ya. Nah, jadi untuk tiap molekul pasti tingkat energinya itu akan tertentu. Tingkat energi bebasnya tertentu, ya. Nah, jadi untuk reaktan ini sekarang dituliskan dua-duanya sama lah kira-kira, ya, kira-kira seperti ini. Nah, itu reaktan ada di sebelah sini, sedangkan produk ada di sebelah sini tingkat energinya. Nah, untuk bisa menghasilkan produk itu reaktan ini harus bertumbuhan dengan orientasi yang pas, dan pada saat pertumbuhan itu harus menghasilkan tingkat energi minimum untuk mencapai keadaan transisi, ya. Nah, energi minimum yang diperlukan untuk mencapai keadaan transisi itu yang kita sebut sebagai energi aktivasi. Nah, yang biru ini itu adalah energi aktivasi kalau reaksi, misalnya reaktannya persis sama, itu berlangsung tanpa adanya katalis, ya. Jadi dia perlu energi minimumnya sebesar ini, ya. Nih delta G bintang uncapitalized yang warna biru ini, ya. Tapi kalau ada katalis, maka tidak diperlukan energi setinggi ini, cukup sebesar ini saja, ya. Ini yang merah ini. Jadi senyawa keadaan transisinya itu bisa dicapai dengan sejumlah energi yang lebih kecil kalau ada katalis, ya. Nah, gambar yang ini itu kamu atau di sini juga menunjukkan untuk terbentuknya produk itu dia melewati sekian tahap, ya. Nah, jadi ada senyawa antara yang terbentuk. Kalau kamu lihat di sini tingkat energi senyawa antara itu ada di lembah, sementara kalau senyawa keadaan transisi dia ada di puncak dari jalannya reaksi ini, ya. Nah, jadi kalau kamu lihat senyawa antara itu karena dia dari lembah stabil, ya. Tingkat energinya di sini berarti dia stabil, sebenarnya dia nyaman. Karena itu kamu bisa mengisolasi senyawa antara, tapi kamu nggak bisa, sulit sekali mengisolasi senyawa keadaan transisi, ya. Di percobaan mungkin saya pernah singgung juga di biokimia itu untuk bisa tahu jalur metabolisme itu biasanya yang kita lakukan adalah menjebak senyawa-senyawa antara ini. Jadi untuk memastikan, jadi kita bisa tulis di atas kertas, misalnya A dan plus B itu bisa kemungkinannya menjadi C dan akhirnya ujungnya P misalnya, ya, menjadi C, D dan akhirnya P misalnya. Tapi bisa juga selain A plus B, C tidak ke D, tapi misalnya ke G, H baru ke P gitu, ya. Nah, untuk tahu jalurnya yang mana, yang bisa kita lakukan itu adalah kita menjebak senyawa-senyawa antara, ya. Nah, jadi senyawa-senyawa antara itu mungkin bisa kita isolasi, tetapi senyawa keadaan transisi tidak, ya. Saya habis ini ada sidang S3, jadi mungkin saya akan stop lebih awal untuk kuliah ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan enggak? Belum ada, Bu. Nah, baik. Belum ada, Bu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kurvanya semacam ini ada berapa tahap reaksi? Dua ya, Bu? Iya. Belum, Bu. Berapa? Ada 2, Bu. Iya, betul. 2, ya. 2, Bu.
Jadi ini ada 2 tahap reaksi ya. Tahap pertama itu menghasilkan senyawa antara yang di sini, tahap berikutnya itu dari senyawa antara berubah menjadi produk ya. Nah, perubahan dari reaktan menjadi senyawa antara itu memerlukan sejumlah tingkat energi tertentu ya. Kemudian dari senyawa antara tersebut ke produk itu juga memerlukan sejumlah tingkat energi tertentu ya. Masing-masing artinya tingkat energi minimalnya itu harus dicapai untuk bisa berubah dari tahap satu ke tahap yang berbeda ya, tahap berikutnya. Nah, enzim itu akan menurunkan energi aktivasi ini cukup signifikan dalam percobaan atau dalam slide ini itu kamu bisa lihat tahapannya. Kalau ini contohnya masih 2 tahap juga ya, tapi bisa jadi dengan biokatalis itu jumlah tahapnya menjadi lebih banyak meskipun tingkat energi yang diperlukannya akhirnya menjadi lebih turun. Nah, karena sebetulnya dengan katalis itu yang terjadi adalah dia mencari jalan reaksi yang berbeda dibandingkan reaksi tanpa katalis ya. Oke. Nah, ini mungkin bisa kamu foto. Ini udah pernah dicoba belum, Ayu? Ini udah pernah dicoba belum? Kalau yang tadi Bu, yang sebelumnya, coba Bu yang slide sebelumnya. Nah, yang ini kalau sama saya belum pernah dicoba. Tapi kalau yang setelahnya, udah, yang sama setup ini. Ini udah. Oke, ya. Angkanya sama atau berbeda? Sama Bu, sama. Oh, betul. Ya udah, kalau gitu tinggal yang ini saja. Ini boleh kamu ini kan kamu foto kemudian tolong disimpan, dibuatkan tempatnya Ayu di Google Class ya. Oke, siap Bu. Atau di kuliah juga bisa, di kuliah ITB-CD, kuliah ITRA ACD ya. Kalau menurut saya mungkin ya terserah deh, yang penting bisa tercatat, tersimpan. Oke, saya ada sidang dulu hari ini sebentar lagi 15. Jadi mungkin saya ini karena terpaksa harus di jam yang sama karena susah sekali nyari waktu. Oke, saya akan hentikan. Saya akan berhenti di sini. Kita akan teruskan di pertemuan berikutnya ya, untuk topik yang berikutnya. Nah, ini bisa dibahas di tutorial barangkali, Ayu. Oke, siap Bu. Besok dibahas tentang ini ya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Fida. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nah, coba buat suara saya kedengarannya. Kedengaran. Ini udah difoto kan soalnya ya, dan ada juga kan sebenarnya di PowerPoint yang sudah bisa di-download di e-learningnya. Nah, nanti coba kalian kerjakan dulu. Saya buatkan tempat di Google Classroom ya. Nanti kalian upload di situ. Baik Bu. Oke, sip ya. Terima kasih untuk hari ini. Bu. Gimana? Deadline-nya kapan ya Bu? Sampai kapan ya Bu? Nanti itu aja ya, dilihat aja di Google Classroom ya. Mau kapan mau ya, 1 jam kemudian boleh. Jangan Bu. Jangan Bu, jangan. Iya. Siap ya. Terima kasih. Kalau gitu saya akhiri saja ya kelasnya. Bu Fida udah keluar belum ya? Udah kayaknya Bu. Udah ya. Ya wes kalau gitu ya. Langsung aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang.